Gerejanya Gilbert dan CS-nya, saudara. Ya, GPDI-nya si Johnny Beol dan Gilbert. Termasuk, saudara, itu kita perang melawan mereka, saudara. Shalom, Pastor Paul. Ini nabi Nah, saya ini. Cakuan mana nih? saya ini nabi Ketua saya. DPD Jawa Timur. Lagi Waduh, saya langsung jeder, langsung gemeter saya, Pastor. Aduh. Lo semua dimulai belajar toh, belajar. Kalau nggak pernah dijorokin nggak bisa-bisa nanti. Jujur ya Pak Paul ya, saya lihat seperti Pak Santi Amer, Ibu Linda, terus Kak Liso itu. Saya itu lemes langsung Pak Paul. Saya sampai bayangin, waduh ini Pastor Paul juga gubrak-gubrak terus setiap hari. Ini Pastor, saya mau ini aja, Pastor, saya mau tanya aja. Tadi kan Pastor Paul sempat menyinggung bahwa apa itu ada anaknya dari Agustan yang anak perempuannya katanya ingin melanjutkan pendidikan ya Pastor Paul Ya, ya. Dan Pastor Paul bersedia ya. Itu kalau ambil kelasnya Pastor Paul itu berapa itu Pastor Paul? Semester per semester atau gimana per hitungannya itu? semesternya 1,5 juta. Berapa semester perlunya seperti itu Pastor Itu Paul? 6 semester tambah skripsinya 1 juta. Jadi 10 juta total sampai selesai. Oh, tapi harus ke Belanda ya Pastor ya? Oh enggak, kan kita online kan, Oh, oke kita oke. online. Jadi Iya tetap iya pakai iya. pakai Zoom, tetapi yang bagus-bagus bila mana perlu ya, kan dia memang ada uang, yang wisudanya di Belanda, biar keren Wah, kan. Nah, tetapi kalau kan itu nanti sampai S2 kan, sampai S2 kita ada, kalau sampai S2 nambah lagi nanti kan, 2 tahun lagi. Nah, kalau yang S2-nya juga biayanya, S2-nya itu hanya jadi apa namanya 20 juta untuk 2 tahun itu, karena saya yang mengajar itu harus doktor semua kalau S2 itu. Jadi saya pasti mengajak rekan-rekan yang doktor-doktor ini, karena itu wajib kan, itu udah aturannya. Nah, jadi saya bayar mereka juga dokter-dokter ini juga, makanya mahal. Jadi 20 juta kalau sampai S2. Jadi 10 juta ditambah 20 juta. Ini kalau cuma S1 kan kita sesama S1 jadi asisten dosen. Lulusan S2 sudah cukup banyak, S2 mah banyak. Tapi kalau mau S3, mau master, itu harus dokter yang ngajar. oke Gitu. Pastor. Nah, gitu. Jadi saya memang lagi mencari kader-kader, saya juga lagi butuh orang buat bantu saya ngajar. Karena kita ada kelas evangel Bible College kita ini makin berkembang ya. Kita alumninya sudah banyak sekali ya. Sehingga kita perlu ada orang-orang buat bantu ngajar nah, semuanya yang ada di seluruh dunia. Karena itu online. Jadi tidak harus selalu ada di Eropa. Walaupun yang ngajar ada yang dari Belanda, ada yang dari Jerman ya. Yang ngajar itu ada bule-bule juga ikut ngajar. Terus kalau yang master itu jelas. Saya lagi kontak dengan beberapa teman seperti David Wood segala macam ya, buat ikut di dalam yang S2-nya ini, karena S2 kita ini apologetika benar murni. Ya, Jay Smith segala macam itu saya lagi rangkul semua ya. Ini saya udah dapat kontaknya si Jay Smith tapi belum dijawab ya, belum belum dijawab sama Jay Smith-nya. Nanti ke David Wood, siapa lagi itu yang eh, bahkan Christian Prince mau saya rangkul, saudara ya. Bahkan Christian Prince mau saya rangkul. Ya, serius ya. Karena kalau sudah masuk S2 apologetika, Anda kudu belajar semua yang kita perlukan. Kultur Arab, apa segala macam kita perlu, saudara ya. Tapi yang ngajar harus profesional. Ya S2, namanya S2 ya. Kalau S1, bagaimana Anda memberitakan Injil. S2, bagaimana Anda berapologetika membangun dogma. Itu ya, itu penting. Nah, tetapi paling penting sekarang ini ya itu tadi, Surabaya ini harus mengembangkan membership di Surabaya ini, Galarua ini, Pak Supriyadi ini. Oh, Pastor, saya juga ini kok Pastor. Saya selalu untuk mempromosikan semua kegiatan-kegiatan kayak Balarua, saya info-infokan juga di medsos saya. Terus Bikin ini uh, Pak, bikin ya, bikin 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 kelas Pancasila Pak. wah mantap itu Pastor. Serius, Cuma bikin Pancasila, nanti kita ngundang Ibu Koni apa segala macam ngajar di situ. mantap Kader-kader mantap. Pancasila gitu kan. Bikin misalnya kita bikin seminggu ya kan, yang apa bikin Sabtu Minggu gitu kan, Sabtu Minggu saja.
Kita nanti kita bayar, ya kita bayar. Jadi pembicara kita bayar ya, profesional Ibu Koni, Pak Jenderal Toping, Pak Ponto. Kita punya dia Pak Ibu Koni, Pak Jenderal Toping, Pak Ponto. Ya misalnya nih tambah nih si siapa Adi Armando misalnya kan, atau Rudi Kamri. Wah itu wah itu udah heboh loh, kita tuh bawah itu udah heboh loh itu. Serius. Ya. Mantap, mantap. Pak Santi Amer ini kan lagi mulai saya branding terus ini kan. Karena Pak Santi Amer ini lulusan Lemhanas, Saudara ya. Jadi sudah mumpuni ilmunya. Saudara ya, sudah secara akademis, secara dipandang mata ini sudah oke. Ya, sudah sangat layak, sudah mumpuni. Makanya itu menjadi dosen kita, kalau perlu menjadi rektor Galaru Akademi, Saudara ya. Menjadi rektor Galaru Akademi. Penting itu, Saudara ya. Penting itu ya. Makanya Saudara, kita nggak main-main ya, karena ini adalah perang ideologi, Saudara. Serius ya, 2023 adalah perang framing dan perang ideologi. Siapa yang menang, siapa yang menguasai multimedia, siapa yang punya kader paling banyak, yang bisa mengkader berkualitas ya, bukan jumlah, tapi kualitasnya, itu nanti yang menang, Saudara. Serius, Saudara. Serius ya. Ayo arek Surabaya maju. Ayo Wah, arek Surabaya. Mantap, Pak. Amerika juga bikin nih, Amerika nih, kita mesti tunjuk wilayah-wilayah Amerika siapa yang pegang Galarua di Amerika. Kan sudah member kan Bung Beta, Pak Robert, siapa lagi tuh? Pak Andi belum member loh. Ya itu kemarin Pak Santi Amer sama Pak Ferdi ditanya ini di websitenya kok nggak ada application-nya. Loh ada aplikasinya loh. Mana di website? Di Galarua itu? Kayaknya sudah dibuat tuh kemarin. Kan bikin program khusus untuk aplikasi otomatis itu. Sebentar nanti saya cek lagi di Galarua IT. Saya belum dapat ilham dari Nabi 26. Ini harus jadi nih Pak Andi nanti langsung pegang nih wilayahnya. Silicon Valley, ya kan? Khusus Silicon Valley. Ketua DPD Silicon Valley. Ini Ya. Silicon Valley ini bukan urusan ini semua nih, urusan hacker ini. Perhackeran. Ya kan? Komandannya Galarua IT ini harusnya masuk ke IT nih Pak Andi nih. Serius ya. Kita nih siapa yang kuasai multimedia 2023 dia yang menang. Karena rakyat Indonesia ini bagaimana 270 juta ini Anda mau menangkan 270 juta. Multimedia, Saudara. Anda mau cara mendidiknya, mengedukasinya selama setahun ini bagaimana? Cuci otaknya bagaimana? Karena mereka sudah dicegah, Saudara. Ya kan? Cuci otaknya hanya dengan media. Blow up gede-gedean, Saudara. Ya. Saya sudah kehabisan tenaga kalau saya sendiri, Saudara, serius. Dan saya lebih fokus ya melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi ingat, ada ilmu manajemen kan? Kita menggunakan ilmu manajemen ini, Saudara. Jadi nggak harus saya yang kerja kan? Ide-ide ini kan sudah disambut, sudah ada Galarua. Nah, tinggal Galarua ini bagaimana Galarua ini kemudian benar-benar angkat senjata benar-benar ya, cepat. Dananya bukannya nggak ada. Masalahnya kita kalah cepat karena kekurangan orang, ya kekurangan tim inti. Tim intinya yang penting. Makanya itu tadi ya, kita untuk NTT sudah ada orang ya, ada Pak Pendeta Jamie Lesnusa ya, Pendeta Yefta Lesnusa itu kan sudah ada kan, sudah jadi member kalau nggak salah ya. Udah ya Bulis ya. Kalau korupsi, loh, Belum. Yefta nggak mau ya? Belum ada, nomornya belum ada Pak saya Pak. Udah saya kasih dulu Pendeta Yefta. Oh iya betul. Lupa sorry. Udah member belum? Belum Pak. Ntar dia follow up ya Pak. Follow up ya. Dia tertarik soalnya. Dan dia masanya cukup banyak di NTT. Oke. Dia sekretaris PGPI. Aneh juga ya. Ya nggak apa-apa kalau dia mau tertarik dengan gerakan kita, pokoknya teman lama. Gitu Saudara, kita rangkul sebanyak mungkin ya. Yang ini ada Bung Beta, ada Pak Robert, semua jalan. Cuman Amerika belum jalan ya, belum kiprahnya. Makanya saya bilang saya mau ke Amerika. Kenapa? Kalau begitu saya ke Amerika jalan truk, terus langsung kita maunya apa? Dang, gitu ya.
Saya tidak berkecimpung di bidang politik, saudara, enggak ya. Tapi saya memperjuangkan kebenaran itu, saudara. Ya, jadi bukan saya bergerak di bidang politik, enggak ya, saya nggak ada urusan dengan politik. Saya nggak urusan siapa presidennya, saudara. Yang penting tidak boleh khilafah, itu loh. Yang penting tidak boleh khilafah, saudara. Itu Anda mesti ngerti itu, supaya saya tidak terlibat politik ya. Saya juga bukan lawyer, makanya kita ada Galarua. Galarua itu yang ngurusin semua itu, bukan saya. Ya, benar nih. Termasuk class action. Tapi masalahnya Jokowi sudah admit. Nah, tapi admit ini kalau nggak di follow up, itu menjadi dasar class action tuh. Malah ya. Jadi kalau dia sudah admit, sudah mengakui, sudah ada pernyataan pengakuan dan penyesalan, tetapi tidak ada penyelesaian, itu malah bahan buat class action lebih cepat kita sekarang. Kita nggak membangun lagi kan. Kalau kemarin kan kita lagi membangun dari nol kan, karena belum ada pengakuan dari pemerintah. Sekarang sudah ada pengakuan dari pemerintah, class action lebih gampang. Tapi kalau Jokowi kemudian benar-benar mengeksekusi penyelesaiannya, ya memang untuk class action sedikit sulit, Pak. Memang udah nggak perlu, sudah nggak perlu lagi kita class action, ya kan? Ini Pak Raja Uti ini bisa jadi penasihat Galarua nih ya, Pak Raja Uti jadi penasihat Galarua. Jadi begitu, saudara ya. Jadi kita lakukan adalah perang ideologi, saudara. Dan itulah sebabnya ya, gereja pun saya hajar, saudara. Dan 70%, ya, 70%. Kita itu malah hantam gereja loh, saudara. Di ya YouTube ini digunakan malah 70% malah buat menghantam gereja. Ya kan? Sebab terjadinya khilafah itu karena gereja yang brengsek, saudara. Saudara lihat kejadian Andalusia, kenapa Andalusia bisa jatuh ke tangan Islam tahun 900, saudara? Ketika Umayyah ini kalah sama Abbasiyah, saudara ya, dikalahkan sama Abbasiyah, Bani Umayyah ini kabur, saudara, ke Andalusia, ke Spanyol. Ya, kemudian di Spanyol itu uskup-uskupnya korup. Nah, Bani Umayyah ini membuat keemiran, saudara ya. Pertama bukan keemiran, cuma dagang, terus mereka baik kan, namanya kudu baik. Orang Islam itu kalau minoritas selalu baik, saudara. Begitu mayoritas bangsat. Ya, saya ulangi ya, orang Islam kalau minoritas baik, kalau mayoritas bangsat, saudara. Ya, di mana-mana Islam pertama minoritas ya baik. Ya, pendekatan. Wah, lalu orang-orang lagi kecewa sama gereja. Jatuh hati dia. Kemudian dia makin kuat, dikup, saudara, Andalusia. Diblok, saudara, direbut dari Spanyol. Ya, 100 tahun baru bisa direbut kembali ya. 100 tahun baru bisa direbut sama siapa itu? Ferdinand, ya, Raja Ferdinand kalau nggak salah, saya lupa namanya. Raja Ferdinand baru bisa setelah 100 tahun, saudara. Baru bisa direbut. Karel de Martel, Pak. Siapa? Karel de Martel. Ya itu, saya lupa itu. Panglimanya Karel de Martel. Orang Prancis. Iya, setelah 100 tahun ya baru bisa direbut, saudara. Ya, terus kenapa? Kenapa bisa ada khilafah, saudara, di Andalusia? Karena gereja korup. Ya, macam Gilbert, macam si ini apa? Johnny Beol, GBDI, gereja korup, saudara. Mau disogok sama khilafah, iya kan? Uskup-uskupnya. Kenapa Bizantin bisa kalah, saudara? Kenapa kerajaan Kristen Yaman bisa kalah, bisa diislamkan? Karena uskup-uskupnya korup, saudara. Bukan karena Islam itu agama yang benar, tapi karena gereja korup. Kalau gereja tidak korup, Anda lihat di Eropa, ya, gereja terus berdiakonia, ada yang korup, tapi terus berdiakonia. Eropa sejak tahun 900 sudah deal dengan Islam, saudara. Bangsa-bangsa di Eropa sejak tahun 900 mereka sudah bersama dengan Islam transaksi, ya, bahkan dari tahun 800 ya, dari tahun 800 itu sudah deal dengan transaksi dengan Islam. Orang-orang Islam sudah banyak yang ke Rusia, sudah banyak yang ke Eropa untuk menyebarkan Islam, nggak pernah berhasil, saudara, sampai meledak perang salib. Ya, Indonesia Islam masuk tahun 1200, 1400 sudah diislamkan Indonesia, saudara. Majapahitnya sudah
dikalahkan sama Islam. Ya kan? Begitu jadi Islam langsung Eropa masuk. Langsung ditaklukkan. Begitu jadi Islam, Nusantara langsung ditaklukkan sama Eropa, saudara. Nggak pakai lama. Ya kan? Cuman 2 kali main aja. Sekali datang, yang kedua kali udah selesai, saudara. Yang ketiga kali udah rata. Ya kan? Nah, sama Indonesia sekarang, kenapa Indonesia ini sekarang mudah menjadi khilafah? Karena gereja korup. Ya, macam Gilbert dan sebangsanya, dan makhluk-makhluk sejenisnya. Itu yang terjadi, saudara. Makanya kita hajar gereja habis-habisan. 70% ya pembicaraan di komunitas ini adalah untuk menghajar gereja. Ya 30% kita hantam khilafahnya karena memang brengsek, memang terjadi ya kebrengsekan ini. Ya. Jadi perang melawan khilafah ini juga termasuk apa antek-antek khilafah, yaitu apa? Gerejanya Gilbert dan CS-nya, saudara. Ya, GPDI-nya si Johnny Peol dan Gilbert. Termasuk, saudara, itu kita perang melawan mereka, saudara. Oh, mereka, saudara, iya, ideologi mereka yang sesat itu yang kita perangi. Ya, karena mereka menjual nama Yesus buat dagang sehingga umat menjadi lemah. Coba lihat berapa banyak yang kita tolong di komunitas ini, saudara ya, melalui Munpaki, Yayasan Munpaki. Ya kan? Pak Santi Amar belum kohos, sudah. Pak Santi Amar ini kohos, tersign out Pak Santi Amar ya.